bisa Ya. dijelaskan Pak untuk hasil atau kesimpulan dari sidang ini bagaimana Pak? Ya, jadi hari ini adalah acaranya keterangan saksi, ya. Ada 3 tadi saksi yang dihadirkan, yaitu saksi korban, baru ada satu lagi saksi fakta yang merupakan adalah suami daripada korban, dan juga ada satu saksi yang dihadirkan adalah seorang anggota kepolisian, ya, yang berdinas kalau saya tidak salah di Propam, ya, Polda Metro Jaya. Dan tadi keterangan saksi sudah mungkin sama-sama mendengarkan, juga menyaksikan secara terang-benderang, ya. Tadi kurang lebih 1 jam, ya, 1 jaman, ya, keterangan saksi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan memang ada beberapa keterangan saksi memang yang kurang sinkron, ya, tetapi kami sangat berharap, ya, majelis hakim dapat memberikan penilaian, ya, atas keterangan-keterangan saksi yang sudah disampaikan tadi. Dan masih ada lagi saksi, ya, yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sidang hari ini ditunda tanggal 19 Agustus 2020, yaitu minggu depan, ya, pada hari Rabu. Dan ya, kita akan lihat nanti, ya, saksi yang dihadirkan berikut seperti apa keterangannya. Oke. Untuk harapan ke depan atau langkah-langkah hukum yang akan dilakukan apa aja kira-kira ke depannya? Ya, tentunya langkah-langkah ke depan, ya, karena ini masih acaranya masih keterangan saksi, jadi ya kami akan terus, ya, menggali, ya, informasi dari saksi, apakah memang benar-benar para terdakwa ini melakukan suatu tindak pidana atau yang seperti didakwakan kepada mereka, ya. Jadi ini adalah sangat diharapkan adalah dari keterangan saksi, karena apa yang dibuktikan, ya, di persidangan itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk membuat suatu keputusan. Oke, siap. Ada Itu kan penambahan tadi ada 3 orang Ya. saksi, ya. Kalau yang dari saksi korban sendiri kira-kira keterangannya gimana menurut penasihat hukum? Iya, tadi ada keterangan yang disampaikan berbeda dengan di BAP, ya. Jadi ada keterangan yang disampaikan berbeda dengan yang berada di BAP, sehingga tadi kami kuasa hukum meminta ketegasan dari saksi korban, ya. Karena dia menyampaikan berbeda, ya, apa yang disampaikan di persidangan berbeda dengan apa yang disampaikan kepada penyidik, sehingga kami meminta ketegasan kepada yang bersangkutan, ya, perbedaan tersebut apakah memang benar, ya, seperti yang disampaikan di BAP atau apa yang dia sampaikan di persidangan. Tapi mungkin apa yang dia sampaikan mungkin tidak perlu kita, ya, buka secara luas, ya, tapi mungkin semua juga mendengar tadi bahwa memang ada keterangan beliau yang tidak sesuai dengan yang disampaikan di BAP. Gimana soal performa polisi tadi itu, ya? Karena dalam persoalan ini kan ada polisi yang terlibat dalam persoalan ini. Ya, tadi untuk dari anggota kepolisian tadi kan dihadirkan sebagai saksi. Jadi kami sebagai kuasa hukum tadi dalam hal ini sudah menanyakan kepada yang bersangkutan, dan tentu sudah banyak tadi yang beliau sampaikan, ya, seperti apa, ya, yang menyangkut atau berhubungan dengan peristiwa ini, ya. Ya, tentunya, ya, majelis hakim lah yang akan memberikan penilaian, ya, seperti apa, ya. Apakah yang bersangkutan sebagai apa, ya, posisinya. Kalau menurut penasihat hukum, kira-kira polisi itu ada unsur keterlibatan atau tidak itu? Nah, kalau itu saya tidak bisa menyimpulkan, karena yang dapat menyimpulkan itu adalah majelis hakim, ya. Majelis hakim tentunya yang akan menyimpulkan, dan tentu, ya, apakah itu akan dikaitkan, yaitu dalam merupakan kewenangan daripada kepolisian dalam hal ini penyidik, dan tentunya jaksa penuntut umum. Jadi disinyalir, ya. Tadi ada bahasa dalam majelis hakim mengatakan bahwa polisi ini disinyalir, gitu, ya. Nah, itu saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu, ya. Itu adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim, Siap. ya, untuk Baik. menyimpulkan itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mau tambah? Ada penambahan mungkin? Ah, Ya. cukup. Ya. Oke, terima kasih banyak. Baik Pak, tanggapannya Pak untuk persidangan kali ini Pak, seperti apa Pak? Ya, kita baru saja mengikuti persidangan keempat rekan wartawan dari
bidikfakta.com. Dan dari fakta persidangan yang kita saksikan, terlihat benar bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi dari penada itu dan suami penada termasuk polisi yang dihadirkan, itu justru menunjukkan bahwa keempat teman-teman kita itu jadi korban. Yang menjadi pelaku utama dan aktor intelektualnya itu adalah si Rosid dan si Arif. Nah, oleh karena itu maka kita mendesak polisi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Apa tugas dia? Mengayomi, melindungi, dan menolong serta menegakkan hukum. Nah, hukum yang harus ditegakkan di sini kepada semua orang. Nah, polisinya sudah bersalah, kenapa tidak diproses segera? Nah, jelas-jelas dia mengatakan bahwa dia diajak untuk cari uang oleh si Arif dan ketemu si Rosid untuk pergi ke rumah bosnya mencari uang. Dia menerima uang 1,5 juta. Jelas itu dia tahu pasti. Karena dia memang cari uang. Untuk apa cari uang? Katanya untuk menebus tadi ya. Menebus motornya yang digadaikan oleh si Arif. Itu artinya bahwa dia sebagai polisi telah melecehkan profesinya sendiri, bahkan melanggar kode etik dia sebagai seorang penegak hukum. Nah, kita senang sekali tadi hakim sempat mencuci muka dia sebagai seorang propos kok tidak melakukan tindakan terhadap sebuah dugaan tindak pidana oleh beberapa orang di dalam, kalau memang itu harus diduga sebagai tindak pidana. Nah, ini polisi. Nah, teman-teman itu sebenarnya juga merasa bahwa tidak ada yang salah karena ada polisi di situ. Polisi cari uang, dan itu bukan cuma satu polisi. Di mana-mana kayaknya polisi sudah seperti itu. Harus ada reformasi yang secara menyeluruh untuk membersihkan hati dan pikiran polisi, jangan sampai cari uang dengan cara seperti itu. Saya kira itu. Mungkin ada pendapat dari Bang Linggo. Oke, terima kasih. Saya sebagai kaukus teman-teman untuk membela teman-teman wartawan yang tertolimi. Kalau saya ikuti dari persidangan tadi, ini sudah tidak layak dipersidangkan di negeri Republik Indonesia ini. Ini persidangan yang merasa terburuk yang saya lihat. Karena apa yang bilang saya terburuk? Ini kan saksi semua ini tidak sesuai dengan BAP. Tidak sesuai dengan BAP semuanya ini. Kejaksaan pun memaksakan diri, kepolisian memaksakan diri. Sementara ini banyak hal-hal yang janggal di sini. Saya minta kepada pemimpin negeri tercinta ini, Presiden, dan kepada hakim yang tertinggi, lihat ini di negeri ini, persidangan yang tidak patut dipersidangkan harus dipersidangkan. Saya minta ini, jangan sampai main-main di negeri ini. Menjelang hari 17 kemerdekaan ke-75 tahun, saya minta negeri ini jangan main-main kepada wartawan. Jangan sekali-sekali lagi mengkriminalisasi pers. Siapapun dia, saya siap membelanya. Saya ingatkan, Bapak Presiden Republik Indonesia, lihat ini persidangan yang tidak patut di negeri ini. Menjolimi wartawan, mengkriminalisasi wartawan, masih dipersidangkan negeri ini. Saya harap buat teman-teman wartawan, mari kita solid, mari kita sehati, supaya kita tidak terkriminalisasi. Saya kira demikian, saya Kalekapres Sri Moringo, kaum Surat Kabar Nusantara, Wakil Pamret dari Sutar Nagadeus. Terima kasih. Ya, siap.